Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Dua video yang sebelumnya. Yang pertama yaitu ada benefit to customer atau keuntungan bagi customer, dan yang kedua ada benefit to shareholder atau keuntungan bagi para pemegang saham. Dan di sini yang terakhir, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu keuntungan bagi para karyawan. Yang dimana sebelumnya kita sudah membahas keuntungan bagi customer bagaimana, dan keuntungan bagi para pemegang saham bagaimana, dan kita juga tidak lupa apa sih keuntungan bagi para karyawan. Dan di sini saya membagi ada 5 bagian keuntungan bagi para karyawan, yaitu yang pertama ada motivated individual. Jadi ketika seorang pekerja atau developer terus diberi dukungan dan semangat dari semua orang yang berada di sekitarnya, tentu saja akan termotivasi dan bersemangat dalam pekerjaannya. Ya, kita juga sebagai manusia karena akan ada di mungkin ada di atas atau di bawah. Jadi ketika seorang pekerja atau developer sedang berada di titik yang tidak mereka inginkan, kita sebagai tim harus memberi dukungan kepada sama tim atau sama pekerja atau sama developer untuk memberikan motivasi dan juga bersemangat untuk bekerja, karena itu juga untuk kepuasan para customer, para shareholder dan karyawan juga, karena dapat menghasilkan produk yang baik juga. Dan yang kedua yaitu ada self-organizing team, di mana dia jadi seorang pekerja yang mandiri dalam artian dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar, akan menghasilkan sebuah produk yang baik. Ketika sebuah pekerja atau seorang pekerja melakukan tanggung jawabnya yang dengan baik dan benar tanpa ada dengan meminimalisir kesalahan, dia juga para pekerja itu atau developer itu akan mendapatkan produk yang baik juga, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Ketika kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga yaitu ada sustainable phase. Jadi setiap developer harus menjaga phase bekerjanya agar tidak menghambat anggota lain. Jadi kita harus menjaga antara developer dan developer lain juga agar pekerjaan kita tidak terhambat gitu, atau mengganggu pekerjaan anggota yang lain juga. Itu kan akan memakan waktu yang kesananya akan menghambat timetable yang sudah kita buat juga, atau para pekerja itu atau developer yang sudah buat juga. Dan yang keempat yaitu ada working together daily. Jadi bekerja sama dengan selalu berkomunikasi antara satu sama lain akan memulihkan energi dan mental tim. Jadi ketika kita bekerja sama, kita akan saling bahu-membahu untuk membuat sebuah proyek ini. Dan yang paling penting yaitu komunikasi, untuk menghindari miskomunikasi antara anggota dalam tim tersebut, agar kita juga bisa mengefisiensikan waktu untuk membuat produk atau proyek tersebut. Jadi jadi untuk pekerjaan tim kita harus
menjunjung tinggi gitu, berkomunikasi yang baik gitu. Karena ketika kita tidak memberikan atau tidak berkomunikasi dengan baik dengan sama tim kita akan kesananya akan ada, yaitu kembali lagi ke miskomunikasi yang akan mempengaruhi kinerja anggota lainnya juga gitu, dan akan mempengaruhi juga pada produk atau proyek yang kita buat juga. Dan untuk yang terakhir, yaitu reflect and adjust dalam benefit atau keuntungan bagi para pekerja atau karyawan. Jadi sebagai seorang pekerja, dalam hal ini developer harus dapat memikirkan cara yang efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, kita kembali lagi kepada waktu atau timetable yang kita buat. Jadi ketika ada suatu masalah dan kita tidak bisa memikirkan solusi yang baik atau solusi yang baik dan juga cepat, kita akan menghambat ke pekerjaan yang lainnya, dan mungkin akan mempengaruhi juga kepada customer ataupun kepada shareholder juga, karena permasalahan yang ada ini belum bisa terselesaikan karena tidak dapat memikirkan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah dalam produk atau proyek ini. Ya mungkin segitu pembagian dalam keuntungan bagi karyawan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang enak didengar. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.